Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Atur dan Bu Wardani menyampaikan tugas ketiga metodologi penelitian, yaitu menganalisis 10 penelitian survei. Artikel yang pertama yang berjudul Efektivitas Google Forms sebagai media penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Barau, Kaltim. Gap research yang ditemukan yaitu melihat pengaruh penggunaan Google Forms terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran luring dengan desain penelitian studi eksperimental. Variabel penelitiannya adalah penggunaan Google Form dan hasil belajar. Kontribusi penelitian ini dalam kajian penelitian evaluasi pendidikan adalah meningkatkan metodologi penilaian, peningkatan kemampuan digital siswa, dan riset lanjutan. Kemudian artikel yang kedua tentang analisis kesiapan peserta didik dan guru pada asesmen nasional atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Gap research yang dilihat adalah evaluasi peran dalam mensukseskan AN dengan studi kasus beberapa provinsi di Indonesia. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain studi kasus komparatif. Variabel penelitiannya itu keberhasilan pelaksanaan AN dan peran pemerintah. Kontribusi keilmuan terkait PEP adalah menyediakan informasi penting mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini memperkuat basis pengetahuan untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Artikel ketiga yaitu model asesmen autentik untuk menilai hasil belajar siswa sekolah menengah pertama. Implementasi asesmen autentik di SMP. Gap riset yang ditemukan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh in-house training terhadap kemampuan guru dalam menerapkan penilaian autentik dan meningkatkan hasil belajar siswa. Variabel penelitiannya in-house training, kemampuan guru, dan hasil belajar siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif. Kontribusi penelitian ini dalam kajian PEP adalah menambah teori tentang pelatihan profesional guru dan membantu menganalisis hubungan antara kemampuan guru dengan hasil belajar. Selanjutnya, artikel yang keempat berjudul Hubungan Media Internet, Membaca dan Menulis dalam Literasi Digital Mahasiswa. Gap research yang dilihat dari penelitian ini adalah hubungan kemampuan literasi siswa terhadap kualitas skripsi mahasiswa dan ketepatan lulus sarjana. Desain penelitiannya bisa dirancang yaitu penelitian survei dengan desain penelitian korelasi. Variabel penelitian dari gap research yang ditemukan adalah kemampuan literasi, kualitas skripsi, dan ketepatan lulusan. Kontribusi penelitian yang ditemukan berdasarkan gap research dalam kajian PP diantaranya pengembangan kurikulum, evaluasi program literasi digital, dan perencanaan pendidikan berbasis teknologi. Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mahasiswa dapat lebih efektif memanfaatkan media digital untuk meningkatkan keterampilan literasi mereka, serta menyediakan data empiris yang dapat mendukung kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Artikel yang kelima berjudul Stres pada Mahasiswa Apikes Bandung yang sedang menyusun artikel ilmiah tahun 2020. Gap riset dalam penelitian ini yaitu belum ada pembahasan terkait faktor penyebab mahasiswa menjadi stres. Judul yang bisa ditawarkan adalah analisis faktor penyebab mahasiswa mengalami stres saat menyusun studi pada mahasiswa kampus. Pendekatan penelitian mixed method dengan desain penelitian deskriptif korelasional dan studi fenomenologi. Variabel penelitiannya tingkat stres mahasiswa itu yang terikat, kemudian beban akademik, dukungan akademik, keterampilan akademis, dan lain sebagainya. Kontribusi penelitian yang ditemukan berdasarkan gap riset dalam kajian PP diantaranya perencanaan kurikulum yang adaptif, membuat pengembangan kurikulum yang mendukung kemampuan menulis artikel, dan penguatan literasi informasi dan akses sumber informasi. Artikel ke-6, pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja sekolah SDN Dengke 01 Pati. Gap riset yang bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya yaitu meninjau pengaruh gaya kepemimpinan transformasi dan gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Rancangan penelitian menggunakan mixed method dengan desain penelitian korelasional.
Variabel penelitiannya kinerja sekolah, gaya kepemimpinan demokratis, dan transformasional. Penelitian ini menyediakan dasar empiris yang kuat untuk perencanaan kebijakan kepemimpinan sekolah, program pelatihan kepala sekolah, evaluasi kinerja sekolah, serta pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kinerja sekolah di berbagai tingkatan, serta mendorong implementasi kebijakan kepemimpinan yang lebih efektif dan partisipatif. Artikel ke-7 berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengendalian Diri terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Jabris yang ditemukan yaitu pengaruh status sosial ekonomi dan lingkungan sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dikembangkan dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasi. Variabel penelitiannya perilaku konsumtif mahasiswa dan gaya hidup. Penelitian ini membantu perencanaan pendidikan yang lebih baik dan dijadikan pijakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih holistik, sehingga mereka dapat menjalani pendidikan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada pengembangan diri secara menyeluruh. Artikel ke-8 itu faktor-faktor kesulitan guru sekolah dasar dalam penulisan karya ilmiah. Gap riset yang ditemukan untuk penelitian selanjutnya ada implementasi workshop online terhadap peningkatan kemampuan penulisan karya ilmiah guru SD. Penelitian yang dirancang adalah kuantitatif dengan pendekatan pre-eksperimental. On-group retest, post-test desain. Variabel penelitian adalah workshop online dan kemampuan menulis ini. Kontribusi penelitian dalam kajian PP tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu guru, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap karakteristik dan kebijakan pendidikan. Di Stekip Muhammadiyah Bogor tahun 2020. Gap riset yang terlihat pada penelitian ini adalah strategi peningkatan kualitas layanan administrasi. Desain penelitian yang bisa dirancang adalah penelitian dengan pendekatan mixed method dan desain penelitian studi kasus dan survei. Artikel terakhir berjudul Peran Kemampuan Berpikir Lateral dan Positif terhadap Prestasi Belajar Evaluasi Pendidikan. Gap riset yang ditemukan adalah strategi pengembangan bahan ajar untuk peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian dengan topik tersebut bisa dirancang dalam bentuk penelitian eksperimen dan variabel penelitian pengembangan bahan ajar dan kemampuan berpikir kritis. Kontribusi penelitian ini diantaranya memberikan rekomendasi untuk penyesuaian kurikulum pendidikan ekonomi agar lebih berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis yang penting dan analisis isu-isu ekonomi. Demikian presentasi mengenai tugas ketiga, yaitu analisis 10 penelitian survei. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.